Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya terkait tentang juhud. Berarti Ustaz, kalau orang yang sering ke masjid udah juhud ya berarti ya? Apa gimana Ustaz? Ya. Iya. Terus kalau main catur itu udah kategori juhud belum ya Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Baik. Yang gampang aja. Ya, barakallahu fikum. Dilaksanakan. Dimaksud orang yang zuhud, maka yang pertama secara zahiran ke masjid bagus, Pak. Kita orang-orang yang ke masjid itu bagus dan kita harus husnuzon pada saudara-saudara yang ke masjid. Tapi yang lebih penting dari itu adalah orang ke masjid nawaitunya apa. Ya, jadi orang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid itu, maka dasar yang paling pertama adalah orang datang ke masjid untuk mensucikan qalbunnya. Hal ini ada di dalam Al-Quran, surah, dalilnya Quran surah At-Taubah di ayat 108. Sementara ada 107 orang juga ke masjid, bukan hanya ke masjid Pak, bangun masjid. Jadi di masa Rasulullah ada orang-orang munafik yang dia hari-harinya sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi, tapi saat Nabi perang Khaybar, pada sirah itu Nabi lagi perang Khaybar keluar dari meninggalkan Madinah, maka orang-orang munafik membangun masjid namanya Masjid Dirar. Membangun masjid tujuannya apa? Untuk memecah belah barisan orang-orang beriman. Nah, jadi hari ini kalau ada masjid kerjanya cuma memecah belah orang beriman, mencela, ini Masjid Dirar ya Pak. Bukan masjid yang dimaksud dalam 108-nya. Masjid yang benar itu usisa ala taqwa. Jadi masjid dibangun dasarnya usisa ala taqwa, bukan usisa ala ghina, bukan dibangun dari orang kaya, bukan. Tapi masjid yang pertama dibangun dan dimaktubkan, diisyaratkan langsung oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 itu, orang membangun masjid dasarnya takwa, Pak. Takwa itu mana? Di sini, Pak. Qalbun salim. Jadi menjadikan masjid ya fihi rijalun, ya di dalamnya ada orang-orang, fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu, ya. Jadi di dalamnya itu ada orang-orang yang ingin membersihkan qalbunnya. Jadi kita datang ke masjid niatnya untuk Allah, agar hati kita bersih, ya, agar hati kita selamat, qalbunnya salim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa membersihkan qalbunnya. Makanya orang datang ke masjid kita yang sudah bagus, tapi yang sudah yuk kita cek lagi qalbun kita. Sudahkah ke masjid menjadikan kita qalbunnya semakin bersih? Atau jangan-jangan ke masjid hanya untuk ya, naudzubillah ya, untuk dipandang orang supaya ini orang soleh rajin ke masjid. Nah, kalau masih seperti itu ayo kita perbaiki. Qalbun itu, niat itu penting Pak. Niat itu pada 3 keadaan. Memulainya, saat proses menjalaninya, dan saat mengakhirinya. Pulang kita dari sini sampai rumah, ya Allah, jadikan Engkau cinta kepadaku karena saya sudah termasuk membangun masjid. Minta sama Allah Pak, supaya selamat. Jangan sampai Masjid Nurul Huda itu kalau nggak datang Pak Tisna nggak rame itu. Masjid Nurul Huda kalau nggak dikomandoi sama Pak Ketum DKM ya, itu nggak sukses itu programnya. Yang seperti ini kurang selamat nanti qalbun kita. Maka harus kita pastikan ke masjid itu qalbunnya salim, ya. Jadi ke masjid bukan untuk berbangga-bangga, ke masjid bukan untuk pamer-pameran. Ke masjid itu ya untuk Allah. Ayo sama-sama ke masjid, saudara-saudara kita, ayo kita menghadap kiblat yang sama. Masjid jangan sampai menjadi sarana kebencian, permusuhan, saling menghakimi, jangan. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Jadi enak, ya. Itu yang pertama Pak Sodik. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau main catur itu. Main catur. Nah, menarik ini main catur. Saya itu juara catur Pak. Iya, masih zaman dulu masih remaja. Tapi kami dulu main catur itu ya tidak menghabiskan waktunya di situ gitu ya. Ketika kita main catur, apalagi sambil ngobrol untuk membangun keakraban, maka dalam hal ini sifatnya mubah saja. Ya, jadi pandangan para ulama dalam hal ini mubah. Cuma jangan sampai melalaikan kita dari sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau misalkan dengan temu ramah sesekali kita bermasyarakat, ya sah-sah saja selama tidak melalaikan kita.
Bagaimana yang kategori melalaikan? Masuk waktu azan kita masih di depan meja catur itu, nah itu melalai itu. Ya tapi kalau waktu senggang ya sambil kita bermasyarakat, bila perlu sambil diskusi masalah tentang muamalah, apalagi masalah tentang ya agama, itu boleh menjadikan sarana itu ya. Artinya selama tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada fatwa ya. Fatwa ini ya fatwa ulama Syekh Ibnu bin Baz, ya ulama Saudi, mufti Saudi, termasuk Syekh Mahmud Saltut, ya ulama di Mesir, termasuk mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena kategorinya fatwa. Fatwa itu mengikat kepada yang bertanya. Bertanya seseorang, misalkan Pak Sodik nih, bertanya kepada mufti, ya ulama, karena Pak Sodik ini dikenal orang yang rajin main catur, bahkan waktu azan masih main catur, maka ketika bertanya bagaimana hukum catur, haram buat Pak Sodik gitu. Kenapa? Melalaikan gitu. Jadi dalam konteks fatwa itu ada tanzilul waqi namanya. Jadi nggak bisa kemudian fatwa dari luar diterapkan secara universal, tidak bisa. Nah hari ini kan seringkali kesebagian kalangan yang tidak mengerti konteks waki, ya misalkan di Indonesia fatwa Saudi dibawa ke Indonesia, demo haram katanya karena fatwa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ini ya memang iya, saya belajar dengan ulama-ulama Saudi, di sana memang diharamkan. Kenapa? Karena sistemnya berbeda, pemerintahannya kerajaan, monarki, sedangkan di Indonesia menganut sistem republik demokrasi, di mana demonstrasi itu suatu alat yang difasilitasi. Pernah dengar dulu Pak ada presiden yang ngomong saya kangen di demo saya, akan seperti itu. Artinya ulil amri pun menyuruh demo. Maka dalam konteks Indonesia kita perlu ya tanda petik islamisasinya itu dalam konteks kultur dan budaya Indonesia. Makanya dulu para ulama kita datang ke Nusantara dari Hindu Buddha itu masuk pendekatan sosiologi antropologi itu, yang ngajarkan kenapa sih dakwah pakai wayang, kenapa pakai gentongan gitu kan, karena pada masa itu sebagai sarana media agar efektif dakwah Islam. Akhirnya orang-orang Hindu Buddha, orang-orang yang menganut paham animisme dinamisme pada masa lampau di Indonesia Nusantara khususnya, ya maka itu akhirnya apa, mendengarkan media, oh ini ternyata ada ajaran Islam yang mengenalkan kepada Gusti Allah lewat apa, lewat wayang, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu kan dahsyat itu. Nah, kalau hari ini, kalau seandainya itu baik, tentulah Rasulullah dan para sahabat melakukannya, maka itu dakwah lewat apa? Lewat wayang bid'ah, tidak pernah melakukan Nabi dan tidak pernah contohkan Nabi. Yang seperti ini tentu tidak bijak, tidak proporsional. Ya tidak memahami konteksnya, tanzilul waqi'nya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Sodik. Barakallahu fikum.